Selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, karena apapun yang ada pada kami berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Pada ayat yang sudah kita baca tadi, ada bagian-bagian manusia seringkali bermegah dan tidak disadari itu adalah kekeliruan. Apa kemegahan manusia yang salah menurut kebenaran firman Allah? Yang pertama adalah orang yang bermegah karena kebijaksanaannya, atau kemudian ini diartikan sebagai orang para cerdas cendekiawan, orang yang punya pengetahuan banyak. Saya pernah melihat seorang yang kemudian memiliki gelar, dan gelar itu sampai ada 9 atau sampai 11. Saya tidak tahu itu dari mana yang didapatnya, tapi itu memang orang yang sangat cerdas. Bagaimana orang yang bisa berpendidikan, melewati kemudian masa kuliah, orang lain mungkin harus menyelesaikan 4 tahun, 5 tahun, dia bisa kemudian menyelesaikan dengan sangat cepat. Ada orang yang masih belasan tahun, 12, 13, 14 tahun kalau tidak salah, dia bisa menyelesaikan kuliah di dalam usia yang sangat muda. Kecerdasan itu seringkali menjadi sebuah anugerah yang disyukuri, tapi juga bisa berpotensi menjadi alasan untuk menjadi sombong karena kita punya kelebihan di dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaannya. Firman Tuhan berkata, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kalau kita berbicara tentang orang bermegah kekuatan karena kekuatannya, pernah saya bertemu dengan seseorang yang kemudian menggantung fotonya itu dengan seorang tokoh panglima. Jadi orang besar. Ada juga yang kemudian berjabat tangan dengan presiden, dia pang-pang sedemikian besar di tempat katakanlah kantornya. Lalu itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan kita melihat seringkali orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan kekuatan, dan seringkali kalau tidak hati-hati, dia akan memakai kekuatannya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, hanya untuk kepentingan keluarganya, hanya untuk kepentingan kelompoknya. Dan terkadang kekuatan itu, kalau kemudian jatuh di dalam dosa memakai kekuatannya, kekuatan itu untuk menekan. Seringkali kemudian pengadilan dan hukum bisa dibeli dengan kekuatan dan ditekan, sehingga seringkali disebut hukum itu menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya, hukum itu bisa terkena kepada mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang tidak berdaya, tetapi mereka yang punya kekuatan itu tidak tersentuh hukum, masih bebas berkeliaran di sana sini. Untuk hal yang dijelaskan ini, tentu semua orang tahu itulah kecenderungan manusia dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Yang berikut dikatakanlah, janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Kekayaan itu juga menjadi berpotensi seseorang bisa menjadi sombong, tidak lagi memikirkan saudara, dia sudah lupa kepada kampung halamannya, dia sudah lupa kepada guru yang mengajarnya, bahkan dia tidak menghormati orang tuanya, bahkan dia lupa kepada sanak famili keluarganya yang dulu di masa kecil sering bermain bersama, lalu dianggap mereka bukan siapa-siapa. Kekayaan, kecerdasan, kekuatan berpotensi membuat kita jatuh di dalam dosa kalau kita tidak hati-hati dan baik-baik menjaga diri. Sementara firman Tuhan berkata, bolehkah kita bermegah? Bermegahlah di dalam Tuhan. Ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan.
orang yang dekat dengan Tuhan. Maka ada catatan di sini, keadilan dan kebenaran di bumi akan dinyatakan. Kita akan hidup bagaimana hidup bertindak adil, kita akan hidup bagaimana hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, yang dikejar paling utama bukan kebijaksanaan, bukan kekuatan, bukan kekayaan, tetapi setelah mendapatkan kecerdasan, kekuatan, kekayaan, maka semuanya itu dipakai untuk sebuah tindakan keadilan dan tindakan kebenaran. Tidak memakai dengan sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi kekuatan, kecerdasan, dan kekayaan untuk memenuhi hawa nafsu. Kalau kita boleh belajar menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah, dan kemudian mengetahui, menyadari sesadar-sadarnya apapun yang kita punya semuanya berasal dari Allah, dan tidak ada hal yang harus kita sombongkan dan kita megahkan, karena semuanya berasal dari Allah. Kalau Allah mau mengambil semuanya, apapun kekuatan yang kita punya, baik itu hikmat, bijaksana, kecerdasan, kekuatan, kekayaan, diambil oleh Tuhan, seperti Ayub yang diizinkan oleh Allah. Seluruhnya diambil, kita tidak berdaya sama sekali. Allah yang mengizinkan kita mendapatkan berkat. Allah juga yang bisa mengambilnya kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kesombongan menjadi sesuatu yang sangat riskan dan bisa terjadi kepada siapapun tatkala kita cerdas, tatkala kita kuat, tatkala kita kaya. Itu sangat menggoda, membuat kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Biarlah kita boleh mengenal Allah dan mengenal tentang kebahagiaan yang sesungguhnya, bahwa kita bisa berjalan dan taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Pada ayat yang berikut dikatakan, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit hitamnya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambut di sekelilingnya, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Ayat 25 mengatakan, yang lebih penting daripada sunat fisik adalah hatinya tidak bersunat, sehingga mereka itu bisa dimusnahkan oleh Allah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi binasa karena kita sendiri yang kemudian memancing kemarahan dan hukuman Allah dengan kita hidup tidak bermegah di dalam Tuhan, tapi bermegah di dalam kecerdasan, bermegah di dalam kekuatan, bermegah di dalam kekayaan, lalu Tuhan geser dalam kehidupan kita. Biarlah seluruh hidup kita meyakini segala kemuliaan hanya buat Allah. Tidak boleh ada sedikit pun yang kita ambil untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kita memang bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita terlahir, tercipta dari tanah seperti Adam dan Hawa. Dari ketiadaan menjadi ada karena anugerah dan kebaikan dan kasih setia Allah, yang memungkinkan kita hidup bisa mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Anugerah kebaikan, kasih setia Tuhan, biarlah tidak membuat kita kemudian jatuh ke dalam dosa kesombongan. Biarlah kita bermegah, tapi bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam kecerdasan, kekuatan, maupun kekayaan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik dan terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.